Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semangat lah walaupun Lemas, puasa. Besti. Tapi tetap harus semangat karena puasa kan lemes ya kan. Iya. Ada aja semangat loh ini walaupun ya agak-agak gimana gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat sore Medan. Nah gitu dia ya caranya. Itu kenapa operator kita kayaknya agak sedikit puasa juga mungkin ya. Bang Cipa ya. Oke, kalau gitu seperti biasanya Tribuners, kita akan membacakan 3 berita menarik hari ini, Hot News Today. Ya, 3 topik berita yang paling banyak dibaca oleh Tribuners. Karena puasa juga tuh kayak. Oke, langsung aja Bang. Ya. Oke, yang pertama itu datang dari Siantar Bang. Agak jauh nih kita main-mainnya dulu. Tahu Bang kenapa? Karena Oh iya tahu. karena lampu lalu lintas di Jalan Kartini Siantar itu mati. Iya. Nah, ditanyalah kepada pihak Dinas Perhubungan. Malahan dibilang gini loh Bang sama ibunya, namanya Kartini juga nih. Ibu Kartini ya. Siapa itu? Kadisub ya? Ibu Kartini ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Siantar. Kadisub iyalah. Mana, Kepala Bang? Dinas. Iya kah? Ibu Kartini Batubara. Semarga pula tuh. Jadi Ibu Kartini ini bilang apa hak wartawan menanyakan hal itu soal anggaran, jadi ditanya sama wartawan Apa kita. hak Anda untuk menanyakan itu? Ini kok kayak dijapu kita ya? Soal apa tuh ya? Aku lupa Bang. Pernah soal apa ya? Apa hak Anda menanyakan apa ya Bang? Aku lupa lah. Ada. Gak bisa diingatin gitu. Waktu Pak Gubernur Edi dulu. Oh, Bapak. Oke, itu dia. Jadi ditanyain soal anggaran sama wartawan Tribun Medan. Begitulah jawaban dari Ibu Kartini Batubara ini. Kok agak-agak sombong ya? Apa baru dia jadi pejabat ya? Nggak tahu lah, bisa kita tanya nanti sama wartawan. Yang bikin aneh lagi, wartawan nanyain itu ya punya hak lah untuk menyampaikan kepada masyarakat kan. Sesuai nggak nih anggarannya? Jangan kayak Gordon itu, nggak masuk akal. 4 miliar atau berapa? 14 M. Oh 14. Sampai aku soal Gordon itu ada yang aku baca-baca komentar kan, namanya netizen lucu kan ya Bang. Apakah pejabat untuk memikirkan kemiskinan rakyat harus bersandar di Gordon mahal supaya bisa Memecahkan solusi ya kan? sampai bersandar atau membuka itu apa pemandangan, melihat pemandangan gitu-gitulah. Ada aja. Jadi Bu Kartini ini waktu ditanyain begitulah jawabannya kan. Jadi sampai sekarang belum ada penjelasan lebih lanjut tentang kapan untuk perbaikan lampu lalu lintasnya itu Bang, karena kan macet di situ kan katanya. Sering macet. Sudah 3 hari kabarnya, tapi ketika ditanyakan ke Kadishub malah dia bilang tidak ada hak saya untuk menjelaskan, tidak ada apa tadi? Ada tuh. Tidak ada tanggung jawab saya menjelaskan kepada masyarakat. Apa hak Anda menanyakan besaran anggaran? Dia nggak tahu fungsi jabatan dia itu sebagai apa mungkin ya. Ini tanggung jawab saya kepada pimpinan. Jangan-jangan dia nggak tahu gaji dia dari siapa. Enggak Bang, kurasa ya kan. Dia nggak suka, mungkin dia nggak suka sama namanya wartawan, nggak tahu lah ya kan. Dikiranya dengan dia ngomong kayak gitu dia udah gitu, padahal ya apa yang dia bilang ya ditulis. Iyalah. Jadi makin tahu jadi. Oh, jadi begitu sifatnya jadi gitu kan. Tapi entahlah ya, ada videonya Bang kan? Ada video tentang kerusakan traffic lagi. Oke, kita tonton dulu Tribuners. Itu dia Bang. Memang sih, memang kebanyakan orang Sumut ini lah ya, nggak di Medan aja lah kita tengok ada lampu lalu lintas pun sering orang melanggar. Memang, cuman kan itu istilahnya kesadaran masing-masing juga sih kalau yang kayak gitu warganya untuk mengikuti peraturan lalu lintas. Tapi ya tetap aja ada upaya untuk sediakan aja dulu sarananya. Karena pasti ada juga beberapa banyak orang yang aware dengan lalu lintas kan, peraturan lalu lintas gitu kan Bang.
Oke, kita tanya aja Alija. Siapa tuh Bang reporter? Bang Alija. Alija. Halo Bang Alija. Halo Bang. Halo Alija. Bang Alija sepertinya lagi terputus ya. Kayaknya gangguan jaringan Bang. Agak agak susah jaringan bulan puasa mungkin. Halo Alija. Belum ada. Belum. Oke, jadi tanggap kita cancel dulu, nanti kita hubungi lagi ya. nanti kita hubungin lagi. Jadi kita mau ngapain Kita ini? beranjak ke berita kedua dulu. Beranjak ya. Oke, kalau gitu. Kita langsung aja ke berita kedua nih Tribuners. Jadi ini datang dari berita dari Polrestabes Medan. Jadi Polrestabes Medan hari ini tuh menerima banyak papan bunga dari dari PDAM. Yang uniknya PDAM masing-masing daerah gitu kayak ngirimin dari Labuan Batu ngirimin, Kota Medan ngirimin gitu. Jadi kayak banyak, Bang. PDM Sumut aja Enggak. ya. Semua cabang-cabangnya ya. Cabang-cabangnya juga ngirimin. Jadi kayak banyak gitu kan di Polrestabes Medan. Jadi penasaran persoalan apa? Ternyata persoalan dari penipuan ya kalau nggak salah ya, Bang. Ya, kalau Tribuners ingat kemarin tuh ada seperti petugas PDAM, padahal bukan, dia menyaru petugas PDAM rupanya mencuri di satu rumah. Itu kejadiannya Tribuners pada tanggal 24 Maret 2022 lalu dan tersangkanya ada 4 orang ya, Bang. Iya, Komplotannya. Jadi mereka itu mencuri dengan modus menjadi pegawai PDAM dan PLN. Jadi untuk kerugian yang Tapi PLN nggak ngirim karangan bunga ya? Oh iya. PDAM aja. Mungkin PDAM kompak kan di email sama bosnya di pusat kan, tolong kirimin Polrestabes Medan masing-masing cabang satu papan gitu kan. PLN nggak ada inisiatif seperti itu. Mungkin hal yang lain, mungkin dikasihnya kue apa kita nggak tahu. Kalau yang menonjol itu kan PDAM lakukan kan. Jadi Bang, taksiran yang diterima oleh korban tuh untuk pencurian kemarin tuh mencapai 183 juta. Kerugiannya. Yang berhasil dimalingin sama 4 orang tadi gitu. Tapi kalau nggak salah satu malingnya ditembak mati ya? Karena melakukan perlawanan, mau dirampas tuh senjata dari petugas, jadi ditembak lah. Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu. Oke. Itu ya kalau nggak baca dikira netizen tuh di kantor Polrestabes Medan ada pesta. Iya, ada pesta atau kemalangan ya. Kadang kan orang mau bacanya itu selamat dan sukses aja kan. Nanti dia oh ada kenaikan jabatan di sana. Soalnya kereta juga rame di situ. Astaga. Tapi keren ya bisa kompak gitu ya dari cabang banyak Kalau udah gitu. pusatnya merintah kan apa lagi? Aku maulah juga PDAM, mana tahu ada yang nonton kan. Kasihlah juga ke Tribun Medan. Apa ceritanya? Apa ya? Apa aja lah. Selamat berpuasa Molly. Macam betul. Macam kau yang puasa sendiri. Ya udah, selamat berpuasa Tribun Medan. Oh. Kan bisa gitu. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi kita tanya reporter kita yang di lapangan, Goklas. Halo Goklas. Halo Bang Goklas. Halo, selamat. Halo Bang Goklas. Halo. Halo, selamat sore Bang Tagli dan Molly. Selamat sore. Kok kecil kali Bang suaranya nih Bang? Oh, karena puasa. Puasa. Oke, Goklas mungkin bisa dijelaskan nih ada apa nih rame-rame di Polrestabes Medan?
Silakan. Ya, jadi dari pantauan kita sejak pagi tadi sekitar pukul 10 pagi itu memang berjejer banyak papan bunga itu sekitar puluhan lah atau 20-an yang dimana itu datang dari instansi PDAM Tirtanadi dari berbagai cabang dan juga dari Sumut, dari Medan dan daerah lainnya. Nah, ada pun berdasarkan keterangan warga memang terkait dengan pemasangan papan tersebut, papan bunga tersebut itu sudah sejak semalam gitu, dan dari pagi tadi sudah mulai menggalar banyak seperti itu, Bang. Dan tadi juga pihak dari Polrestabes memang juga mengakui sudah mengetahui akan adanya papan bunga tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada PDAM Tirtanadi telah memberikan apresiasi kepada Polrestabes. Nah, adapun sebenarnya memang ucapan ataupun apresiasi dari papan bunga tersebut berkaitan dengan pengungkapan kasus 4 orang yang melakukan pencurian kepada warga di Kota Medan yang berhasil dibekuk oleh pihak Polrestabes Medan. Begitu Bang Tadi. Bang Goklas, itu dari pihak PDAM-nya Abang ada tanya nggak kenapa memberikan suatu apresiasi seperti ini gitu? Karena baru kali ini nggak sih atau pernah? Ada beberapa kali. Oh iya. Cuma ini termasuk rame juga nih. Bisa jelaskan Bang Goklas? Tadi dari pihak PDAM sendiri yang sudah coba kita hubungi dari pagi tadi sampai sekarang belum memberikan keterangan apapun, belum bisa dihubungi lah seperti itu terkait dengan pemberian papan bunga itu. Baik Goklas, kalau untuk perjalanan kasusnya udah sampai di mana nih, Goklas? Nah, sebenarnya kan kemarin tanggal 24 Maret 2022 itu kan ada warga di Kecamatan Medan Timur yang merasa kehilangan barang-barangnya, itu kerugian sekitar 183 juta dan uang sekitar 80 juta. Nah, pada saat itu 4 hari kemudian dilakukan proses penyelidikan oleh pihak Polrestabes Medan, maka didapatilah 4 pelaku yang dimana rupanya setelah diidentifikasi 4 pelaku ini adalah residivis dan juga sudah sempat mencuri di 6 lokasi, diantaranya 5 itu di wilayah hukum Polrestabes Medan dan 1 berada di wilayah hukum Binjai. Nah, adapun dari keempat tersebut sebenarnya ada satu lagi yang menjadi buronan dari pihak kepolisian berinisial NI, di mana keempat orang tersebut juga sempat kan dilakukan pengembangan kasus untuk mendapatkan si NI tersebut. Namun di perjalanannya keempat orang tersebut secara kompak melakukan pemberontakan seperti itu, perlawanan sampai ingin mengambil senjata dari pihak personel kepolisian, sehingga tempatnya dihadiahi 5 emas dan 1 meninggal dunia sewaktu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Nah, adapun untuk kedepannya pihak kepolisian masih mencari 1 orang lagi yang menjadi CPO. Okay. Berarti untuk aksi-aksi sebelumnya mereka menggunakan modus seperti ini juga, Goklas? Ya, jadi modusnya berdasarkan keterangan Kasat Reskrim Kompol Firdaus, dia menjelaskan bahwa nanti keempat orang ini dia ada yang memakai baju PDAM Tirtanadi dan juga ada satu lagi dari petugas PLN. Nah, jadi modusnya mereka berangkat ke rumah-rumah yang dihuni oleh orang-orang tua, baru nanti diajak ngomong, dipanggil lah orang tuanya kan, habis itu pura-pura untuk mengecek meteran dan juga mengecek listrik. Satu orang misalkan tunggu di depan diajak ngomong, mengecek meteran, mengecek listrik, 3 lain itu masuk ke rumah untuk mengambil barang-barang berharga. Seperti itu modus yang dilakukan sampai beberapa kali. Itu belum tahu ya Bang, pastinya berapa kali sudah mereka menipu melakukan modus seperti itu? Kalau dari keterangan dari para tersangka itu sudah 6 kali. Kalau untuk di daerah Medannya itu 5 kali, di Binjai itu 1 kali. Tapi mereka ini juga sebenarnya mantan residivis semua gitu. Oke, Goklas, terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore Bang Goklas. Oke, terima kasih. Selamat sore Bang Tadli dan Muli. Jadi dia mengalihkan perhatian dia. Biasanya kalau kemarin-kemarin itu pernah juga kayak gitu kan. Orang tua targetnya. Orang tua sendirian di rumah pura-pura ngecek meteran kan, yang lain masuk. Tapi kan sekarang udah banyak juga orang yang nggak kasih untuk ngeceknya itu masuk ke pagar aja pakai, kan udah ada yang kayak
angka itunya Scan kan. pakai apa ya? Enggak, yang angka yang disusun itu bukan nggak sih? Bukan ya? Abang ngerti gak sih maksud aku? Aku nggak ngerti. Nggak ngerti ya? Ya udahlah, kita skip aja. Jadi Kita beralih ke berita yang pertama tadi. udah terhubung belum ya sama Bang Alija? Halo, Halo, Bang Alija. Ini dia Bang Ganteng kita. Halo Bang, suaranya belum ada tapi Bang. Suaranya belum ada Bang Alija. Boleh headsetnya coba dibuka Bang. Headsetnya dibuka aja dulu coba. Nggak ada juga ya sore. Halo Alija, nggak ada suaranya nih. Bagaimana operator? Bang Alija coba jangan pakai headset dulu Bang. Pakai biasa aja, dicabut dulu coba. Bisa Bang. Kalau gambarnya malah terbalik nih Alija. Aduh, Bang Alija puasa nih pasti banyak cobaannya. Ya, Alija tinggal suaranya nih. Halo Bang. Halo, iya. Baru ada suaranya Bang. Halo. Ya, Bang Alija Oke. itu gimana Bang terkait tadi dari Dinas Kadisub? pernyataan Kadisub yang sepertinya kontroversial ya, nggak enak didengar nih. Bisa dijelaskan? Gimana, ceritain awal dong mula- Bang. Jadi perlu saya laporkan bahwasannya siang tadi saat Kepala Dinas Perhubungan Ibu Kartini Batubara hendak mengikuti rapat dengan BPK di Gedung Serbaguna Tempo, kita tanyakan terkait dengan kondisi traffic light di Simpang Kartini dan Jalan Sudirman, Simpang Jalan Kartini di Jalan Sudirman, di mana sebenarnya sampai 3 hari terakhir ini traffic light di sini itu sering rusak gitu kan. Jadi kita konfirmasi, namun beliau menyampaikan bahwasanya hal ini karena berkaitan dengan elektronik itu menjadi hal yang biasa mengalami kerusakan begitu. Kemudian kita tanya apakah ada kendala di anggaran, beliau menyampaikan bahwasanya tidak perlu menyampaikan kejelasan terkait besaran anggaran kepada wartawan. Soal anggaran itu urusan dinas perhubungan dengan wali kota gitu, Bang Kasdi dan Kak Moli. Terus setelah Abang dengar itu, jawaban Abang apa tuh ke ibunya? Ya udah, ya mungkin itu jawabannya, ya kita persilahkan karena beliau juga bakal mengikuti rapat, ya udah gitu. Nggak ada yang harus kita bantah kan. Sebelumnya Sebelumnya bagaimana nih karakter Ibu Kartini ini? apa udah Dan, pernah kenal sebelumnya juga iya, ya Kak, Bang? apakah dia memang bagian dari reshuffle-nya dari Ibu Susanti kemarin atau memang pejabat yang sudah lama? Untuk profil beliau sendiri kebetulan berhubungan dengan wartawan sih biasa aja ya, termasuk dengan saya pribadi itu tidak ada masalah. Kemudian untuk jabatan beliau sendiri ini jabatan definitifnya itu Sekretaris Dinas Perhubungan. Adapun Dinas Perhubungan yang sebelumnya menjabat secara definitif itu sudah menjadi Sekda di Kabupaten Simalungun. Begitu Bang Rasmi dan Kak Multi. Oke, jadi belum ada dipastikan Bang kapan bakal. Jadi dia menghadap Halo? Halo? Bang Alija? Bang, untuk Ya. perbaikan dari traffic light ini belum ada kepastian kapan akan dimulai. Nah, sebelumnya tanggal 8 Maret kasus serupa di beberapa traffic light itu juga mengalami kerusakan. Kemudian Dinas Perhubungan menyampaikan untuk memperbaiki peralatan perangkat dari traffic light itu harus membeli alatnya ke Jawa begitu. Jadi alasan serupa juga disampaikannya untuk kasus di Simpang Kartini dan Jalan Sudirman ini. Begitu, Kak Muli. Titik yang sebelumnya rusak itu apakah sama dengan titik yang sekarang, Bang Alja? Nah, titik yang sebelumnya rusak itu ada di jalan menuju Perapat di Simpang 2, kemudian ada di Jalan Melanton ya, menuju ke arah Jalan Tanah Jawa, menuju ke Kecamatan Tanah Jawa. Kemudian traffic light ini juga sering rentan juga mengalami kerusakan. Jadi
kasus-kasus kerusakan traffic light ini juga bukan yang pertama kali terjadi, sering banget begitu Kak Rudi. Aneh ya, padahal kalau kan udah sering terjadi, harusnya kan langsung ada di-upgrade di stok ke ya? Atau enggak di-upgrade ke alat yang lebih bagus lagi supaya tidak mengalami kerusakan yang begitu cepatnya itu gitu. bedanya di Kota Medan. Yang pertama selalu upgrade Ya. alatnya kalau kita lihat ya. Ada aja benar. yang baru. Kemudian Beda gitu ketika dia. rusak, dia Pasti dalam ada hitungan hari stoknya, kan? udah diperbaikin. Itu ada nggak ditanyain ke hal kayak gitu ke dinas perhubungannya, Bang? Halo Alija. Halo ya Kak. Iya, itu kan Kadisubnya seperti tidak menerima ya untuk diwawancarai. Nah, mungkin Alija bisa menemui kabit-kabit yang memang menangani khusus untuk bidang lalu lintas ini. Untuk bidang pengadaan lampu lalu lintas karena ini. di sana sendiri sepertinya sudah sering kan terjadi kerusakan dari lampu lalu lintasnya. Apakah mereka tidak ada menyediakan stok seperti itu, Alija? Halo Alija. Aduh, kayaknya susah banget jaringan gue Bang Alija. Halo ya. Iya, jaringannya susah, jadi suara kita nggak terdengar ya. Oke, kita beralih ke berita ketiga aja. Oke, kalau gitu thank you Bang Alija. Selamat sore. Aduh, jaringannya sayang sekali ya. Padahal itu kayak aku kepengen korek lagi gitu. Kenapa? Banyak masalah ya di Siantar ya. Selain lampu lalu lintas, jaringan susah. Udahlah, aku tengok sering kali hujan. Iya. Sayang kali kawan kita baru pindah ke sana ya. Mendatangi ini dia musibah. Enggak, yang anehnya kan Bang, aneh banget itu alat sering rusak. Dari beritanya tadi itu udah sering terjadi hal-hal seperti ini, kata Bang Alija tadi ya. Terus kenapa dari pihak Dinas Perhubungan sendiri tidak melakukan stok lah setidaknya untuk menangani hal itu terjadi lagi gitu. Dan kalau kita lihat tadi memang modelnya itu Medan make yang model kayak gitu udah tahun kapan. Iya, gitu. itu udah lama kali modelnya. Udah nggak zaman gitu loh. Please deh Siantar. Ih, mulutku. Gitulah dia. Jadi semoga ya dari Dinas Perhubungannya responnya pun lebih baik lagi ya, bukan ya karena kan untuk rakyat juga kan. Masyarakat juga kepengen tahu nih sebenarnya apa sih yang dilakukan gitu. Jabatan dia juga jabatan publik. Kenapa dia bilang tidak ada tanggung jawab saya untuk menjelaskan ke publik? Padahal itulah harusnya tanggung jawab dia kan. Iya. Padahal itu tanggung jawabnya loh Ibu. Semoga Ibu nonton ya. Aduh. Bawakan kali puasa. Astagfirullahaladzim. Padahal pagi-pagi tadi dikonfirmasi. Kalau sore-sore ya juga. Awak nih lemas kan, mau ngomong apapun sampai susah, sampai melebeh gitu. Oke, masuk ke berita ketiga kita Bang, tentang aplikasi platform binary option Binomo. Jadi Guru Indra Kents, Fakar Rich atau Fakar Suatami Pratama. itu dia, jago. Menghadiri pemeriksaan di Bareskrim Polri. Jadi kemarin kan udah dilayangkan Ya, panggilan pertama mangkir. Panggilan mangkir hampir ternyata. Hampir dijemput paksa. Datang dia mungkin dilihat berita, ih aku bahaya nih, jemput paksa nih gitu. Udah konsultasi dulu sama kuasa hukum. Iya, udah untuk bukti-bukti pun udah agak diamankan dikit ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, puasa aku ya Allah. Jadi Pak Karis itu ke Bareskrim Polri Jakarta Selatan pada hari Senin 4 April 2022 hari ini. Jadi Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Gatot Repli Handoko memastikan tidak ada penjemputan paksa terhadap Fakaris. Jadi memang Fakaris yang datang sendiri ke Bareskrim Polri-nya. Jadi artinya nggak ada dijemput paksa ya Bang Fakarisnya ya. Jadi dari pantauan Tribun News nih, Fakaris tiba di gedung pemeriksaan Bareskrim Polri sekitar pukul 11:18 waktu Indonesia Barat. Dia datang tuh dengan pakai baju warna biru tua, terus pakai masker putih, terus didampingi juga dengan kuasa hukumnya Bang. Abang gimana pendapat Abang tentang Fakaris nih? Fakaris kebetulan itu junior aku dulu kampus kan. Serius? Iya. Dia kuliah di mana? Di Unimed.
Serius Tapi bang? beda jurusan. Oh, jurusan apa Fakarich pada saat itu? Kalau nggak salahku dia ekonomi, aku bahasa. Oke. Tapi jauh rentangnya. Tapi kami bertemu di Satu UKM. spanduk nggak? Nggak. Satu spanduk. Satu spanduk, stambu. Oh iya. sorry. Astagfirullahaladzim. Oke bang, lanjut bang cerita. Enggak lah, beda stambu. Dia masih muda. Ya itu lucu kan. Oke. Satu UKM teater. Oh, dia ada teater juga. Iya. Jadi udah lama lah nggak berjumpa, 3 tahun lalu. Dia masih merintis ini kayaknya. Jumpa Baru lah. mau merintis. Iya, naik BMW dia ke kampus ya kan. Oh, memang dari dulu udah kaya. Enggak, baru awal-awal merintis udah mungkin dapat cuan. Itu sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu jumpa di kampus. Memang nggak seperti ini gayanya, masih baru punya mobil lah gitu ya kan. Nggak tahu lama-lama namanya melejit. Ya udah, aku sempat DM dia loh. Fakar, kakak mau belajar trading, tapi nggak dibalas. Untung aja bang, kalau nggak abang diperiksa. Dan ketika kami diskusikan dengan senior-senior ini, kenapa dia nggak balas gitu? Oke. Ternyata Itu mungkin yang dia abang diskusiin sama senior itu kapan? setelah ditangkap, kasus. setelah ditangkap. Kemudian kami menyimpulkan bahwasannya dia nggak mempunyai keberanian diri untuk menjerumuskan kami seniornya. Atau orang-orang terdekatnya kali? Iya. Oke. Makanya kawan-kawan dia itu nggak ada. Dia yang sama terlibat. si Indra Kents emang ada cuman kawan jauh apa gimana bang? Kayaknya bukan kawan dia Dekat. sebelumnya, ya. Bukan kawan Ketemu dekat di ya. tradingnya itu aja gitu. Makanya di lingkaran dia di trading ini sekarang nggak ada kayaknya orang-orang dari masa lalunya. Oh gitu ya. Ada baiknya juga nggak sih berarti? Ada sih. Kan bisa aja sudah dijerumuskannya abang. Iya. Aku Kalau ibarat bayangin kali abang jadi Indra Kents. Abang yang gantiin posisi Indra Kents gitu. kalau aku yang dijerumuskan ya, dikeruk hartaku misalnya kan, udah lebih cepat dia gol daripada sekarang ini. Sombong kali. Hei, halo. Perkara apa Anda berani mengatakan seperti itu ya? Mohon maaf nih. Jadi ditanya awak media, Bang. Perihal-perihal kasusnya lah ya kan. Dia memilih bungkam dan masuk aja gitu. Cari aman lah ya. Iyalah, nanti salah cakap kayak aku kan sering kali salah cakap nih. Tribuners masih baik aja nih, ntar lagi aku udah kena juga nih. Tadi saat dikonfirmasi, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri Brigjen Wisnu Hermawan membenarkan Fakarich telah memenuhi pemeriksaan penyidik Polri. Namun dia masih enggan menjelaskan secara rinci terkait materi pemeriksaan Fakarich. Yang jelas dia masih akan diperiksa terlebih dahulu dalam kasus tersebut. Ada videonya nggak nih? Nggak ada. Hah? Ada. Ada? Ada. Ya. Atau video kilas balik masa lalu, nggak tahu, kita saksikan aja dulu. Oke. Bang, kira-kira ya semua harta yang tadi kita lihat tuh bakal disita juga seperti Doni dan
Kemungkinan besar. bakal disita juga Tapi ya. ini kan dia masih menghadiri sebatas saksi aja. Apakah dia ikut terjerat, jadi itu ya. ditahan, Oke, atau oke. hanya memang sebatas saksi? Jadi kok sebatas saksi selama ini kok mangkir, kan mencurigakan itu kan. Ya enggak juga, bisa jadi ada alasan-alasan yang diungkapkannya. Kalau dia masuk akal bagi polisi, oke. Jadi kita tunggu aja lah proses Selanjutnya. ya, Karena ini masih karena rangkaian tentang ini nggak selesai-selesai kan Bang, udah termasuk lama juga kan, memakan waktu hampir 2 bulan kayaknya kok salah Molly. Tapi masih terus saja berdatangan siapa tersangkanya, terus juga korban-korbannya juga masih juga melapor kan. Iya, karena memang melibatkan banyak pihak ini. Banyak Bang. Dan dibilang kan Fakaric ini guru Indra Kents. Tapi kalau untuk ketenaran popularitas dia masih kalah sama Indra Kents. Benar. Dan kayaknya juga dia, kalau aku melihat nih, si Fakar ini nggak rakus-rakus amat dia modelnya. Dia modelnya tenang sih. Iya, Nggak barbur kayak Indra Kents kan, yang aduh nggak bisa tidur malam beli mobil lah gitu, nggak gitu, nggak dan senorak dia itu. juga sempat membela diri lah, kita bilang membela diri bahwasannya aku bukan afiliator, aku hanya menjual ya apa dibilang ya rumus-rumus untuk menjadi menang gitu-gitu kan. Aku membuka sekolah gitu-gitu kata dia sih. Jadi tidak terlalu barbar kali lah untuk, walaupun dia sebagai afiliator, mana tahu dia afiliator, tapi dia tidak barbar. Ya kita cuma bisa berdoa semoga semua korban pun bisa selesai juga kan. Untuk penyelesaiannya tuh semuanya sesuai dengan prosedur hukum juga gitu. Terus jangan ada tertipu lagi lah. Setidaknya ini penegakan hukum ini kan jadi mengobati rasa kecewa dari korban-korbannya ini kan. Karena ngeri-ngeri kan, sampai ada tuh yang yang masih gadis apa masih remaja yang sampai ditipu 3,5 miliar. Dan itu dia pinjam-pinjam dari tetangga gitu, saudaranya gitu Bang. Nggak itu perkara karena waktu awal dia main tuh kayak dia menang sampai 500 juta. Kan tergiur kan ya, mak 500 juta aku dapat, cuman gitu aja. Sini duit kalian biar aku mainin gitu ya kan. Iyalah kayak Astaga. jadi terbayang Tinder swindler itu kan. Dia Iya. minjem ke 8 bank hanya untuk Nolong mengutangi si cowok. menolong laki-laki yang ternyata menipu. Udah banyak sih. Oke, itu tadi 3 berita yang menjadi hot hari ini. Jadi yang pertama tadi ada datang dari Siantar, persoalan dari lalu lintas Yang sudah 3 hari ini mati lampunya. Yang kedua itu datang dari Polrestabes Medan Bang, persoalan dari PDAM yang memberikan apresiasi kepada jajaran Kapolda Sumut yang telah menangkap kawanan pencuri dengan modus petugas PDAM dan juga PLN. Kan lupa kan nanya sama Bang Alija karena jaringan dia. PLN ada kasih apa gitu. Penasaran. Alija Gokos lah. Oh iya Bang Gokos ya? Iya. Oh iya. Alija kan Oh iya. Oh iya, salah terbalik. Lupa kan awak tanyanya. Oke, yang ketiga itu berita tentang Fakaric yang mendatangi Bareskrim Polri Jakarta Selatan hari ini untuk diperiksa sebagai melakukan penyelidikan lah lebih lanjut lagi tentang kasus binary option ini ya. Oke Tribuners, kalau gitu itu dia tadi Selamat Sore Medan kita hari ini. Buat Tribuners, semangat terus puasa, dikit lagi udah buka. Tontonin terus untuk program-program selama bulan Ramadan kita Bang. Ada program khusus ya. Iya, jadi setiap hari Kamis itu ada namanya Selera Ramadan. Itu ngebahas tentang resep-resep yang bisa Tribuners masak di rumah. Asik. Dan kemudian yang paling penting ini menurutku ya, karena aku semalam juga aku kebingungan, udah ajan belum? Hey, Iya kan? Tribuners kita di Tribun Medan Instagram itu sekarang udah ada loh. Facebook juga ya? Instagram aja ya? Instagram. Nah, kalau kebingungan, misalnya kita nggak tahu nih suara ajan, kita buka Instagram Tribun Medan, kita lihat. Udah, kalau misalnya udah ada live pada dekat-dekat jam 18.30 gitu berarti Tapi itu khusus buka. maghrib ya, khusus maghrib untuk membantu kita kaum Ya muslimin sahur yang tidak sih puasa. benar. Tak sahur belum dulu. Menata nanti ke depannya bisa kita upgrade lagi. Sama satu lagi sebelum berbuka 30 menit bakal ada Mutiara Ramadan yang memberikan tausiah seputaran dari bulan Ramadan juga Bang. Jadi banyak program Ramadan yang
tampil nih selama 1 Iya, bulan. makanya pantengin kita terus di media sosial Tribun Medan. Ada apa aja? Ada Facebook, Iya, YouTube, Instagram, Snack TikTok. Video, TikTok. terus Twitter. Iya. Ya kan? Nah, oke Tribuners, kalau gitu saya Moliza Tufa Saya Tajil Muhammad. dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.